Saat dunia kembali menegang, satu negara berdiri di tengah kobaran konflik, Iran. Diserang dari udara, dihantam rudal, dan dikucilkan diplomatik, Iran bersiap membalas. Tapi, ada yang janggal. Rusia, sekutu paling vokal, justru diam. Tak ada jet tempur, tak ada sistem pertahanan, tak ada peringatan keras, hanya pernyataan, kami prihatin. Padahal, Iran dan Rusia bukan sekedar mitra biasa. Mereka berbagi teknologi, dukung satu sama lain di PBB, bahkan bertempur bersama di Suriah. Tapi kali ini, saat Iran benar-benar dihantam, Rusia menghilang dari panggung. Kenapa? Apakah ini bentuk pengkhianatan atau justru strategi dingin dalam geopolitik? Apakah dunia sedang menyaksikan akhir dari aliansi Iran-Rusia? Dan apa dampaknya bagi kita semua? Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan setiap kali kita dongkar fakta besar berikutnya. Karena kebenaran kadang tersembunyi di balik diamnya para kekuatan besar. Langit Iran malam itu bukan sekadar gelap. Ia berubah menjadi neraka. Cahaya oranye dari ledakan membelah langit, mengguncang kota-kota seperti Natanz, Fordo, dan Isfahan. Sirena serangan udara meraung. Warga berlarian panik. Ledakan demi ledakan mengguncang bumi Persia. Sumber resmi menyebut serangan itu berasal dari jet tempur siluman milik Amerika Serikat dan Israel. Target mereka jelas, fasilitas nuklir Iran. Dunia gemetar menyaksikan serangan langsung terhadap situs paling sensitif negeri mullah itu. Tapi Iran bukan negara yang diam. Beberapa jam kemudian, rudal balistik jarak menengah meluncur dari wilayah barat Iran. Mereka menghantam pangkalan militer AS di Qatar dan beberapa titik strategis di Tel Aviv serta Haifa. Iran menyebut serangan balasannya sebagai hari pembalasan. Tapi dalam hiruk-pikuk konflik ini, perhatian dunia justru beralih pada satu pertanyaan. Di mana Rusia? Bukankah Rusia selama ini adalah mitra strategis Iran? Bukankah Moskow selalu jadi tameng Iran di Dewan Keamanan PBB? Bukankah mereka bahkan latihan militer bersama? Tapi ketika Iran benar-benar diserang, Rusia hanya mengeluarkan satu kalimat standar. Kami prihatin terhadap eskalasi yang terjadi. Tidak ada jet tempur Rusia yang mengudara. Tidak ada rudal pertahanan yang dikirim ke Iran. Tidak ada peringatan keras kepada Amerika atau Israel. Hanya diam, hanya kata-kata. Ini membuat banyak orang bingung. Apakah Iran telah salah menaruh kepercayaan? Ataukah apakah Rusia memang sejak awal tidak pernah berniat membantu jika konflik meledak? Beberapa bulan sebelumnya, Iran dan Rusia menandatangani perjanjian kemitraan strategis. Di atas kertas, ini adalah simbol kedekatan yang luar biasa. Iran memberi pasokan drone ke Rusia untuk perang di Ukraina, Rusia menjual senjata canggih ke Iran. Mereka bahkan membangun kerjasama sistem perbankan agar bisa terhindar dari sanksi Barat. Tapi kini, ketika fasilitas nuklir Iran dibombardir dan ribuan orang tewas dan terluka, Rusia seperti menghilang dari panggung, seolah-olah mereka tak ada urusan. Banyak pengamat menyebut ini sebagai anomali strategis. Di tengah konflik besar, sekutu justru tidak bergerak. The Economist menulis, sekutu Iran paling kuat justru menjadi sekutu paling pasif. Jurnalis Timur Tengah bahkan menuding Rusia bermain aman. Mereka ingin mempertahankan hubungan baik dengan Israel dan tidak ingin kehilangan panggung di PBB. Di jalanan Teheran, gelombang protes mulai muncul. Warga berteriak, "Kami percaya pada Rusia, tapi Rusia mengkhianati kami." Media sosial dalam bahasa Farsi dibanjiri tagar #Rusia pengkhianat. Bahkan di dalam parlemen Iran sendiri, muncul desakan agar pemerintah mengevaluasi total hubungan dengan Moskow. Beberapa anggota parlemen menyebut Rusia hanya memanfaatkan Iran, tapi tidak pernah benar-benar berdiri untuk Iran. Presiden Biden dari Amerika Serikat menyindir dalam pidatonya. Beberapa sekutu ternyata hanya sekuat kata-kata mereka. Israel menyambut diamnya Rusia dengan senyuman diplomatis. Salah satu jenderal IDF berkata, Rusia tahu Iran adalah beban. Mereka tidak bodoh untuk terbakar bersama. Pertanyaannya sekarang, kenapa Rusia diam? Apakah ini pengkhianatan, atau justru ini bagian dari strategi yang lebih dalam? Sejak awal, hubungan Iran dan Rusia terlihat seperti dua sahabat dekat yang saling melindungi. Tapi kenyataannya, hubungan ini tak pernah benar-benar seimbang.
Dalam konferensi pers awal tahun 2025, Presiden Iran dan Presiden Rusia berdiri berdampingan. Mereka menandatangani dokumen yang disebut Perjanjian Kemitraan Strategis 20 tahun. Media di Iran menyambutnya dengan euforia. Mereka menyebut Rusia sebagai pelindung dari tekanan Barat. Tapi ada satu fakta yang tidak banyak dibahas. Dalam dokumen setebal lebih dari 40 halaman itu, tidak satu pun pasal yang menyebut soal pertahanan bersama. Tidak seperti NATO yang menyebut serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap semua. Kesepakatan Iran-Rusia lebih mirip nota kesepahaman dagang soal energi, perbankan, pembangunan infrastruktur, dan pertukaran teknologi sipil. Jadi ketika serangan terjadi, Rusia tidak melanggar perjanjian apapun. Mereka tak berkewajiban kirim bantuan militer. Bagi Kremlin, semuanya sah secara diplomatik. Namun apakah ini berarti Iran terlalu percaya? Sebagian pengamat politik di Timur Tengah menyebut bahwa Iran memang terlalu berharap pada bayang-bayang Rusia. Sejak revolusi 1979, Iran selalu mencari mitra tandingan dari Barat. Awalnya ke China, lalu ke Venezuela, dan akhirnya yang paling kuat, Rusia. Ketika Iran menyediakan drone Shahed 136 ke Rusia dalam perang Ukraina, publik mengira Rusia akan membalas budi. Tapi kenyataannya, Rusia hanya membalas dengan ucapan terima kasih dan pesanan drone baru. Tidak ada perjanjian pertahanan, tidak ada latihan militer gabungan di darat Iran, tidak ada kehadiran pasukan Rusia di zona konflik. Yang lebih mengejutkan, dalam sebuah bocoran dokumen dari intelijen Jerman, disebutkan bahwa Rusia diam-diam meminta Iran untuk menahan diri dan tidak memperkeruh konflik. Apa artinya? Artinya, Rusia tak hanya tidak membantu, tapi juga berharap Iran tidak membalas secara berlebihan. Iran kini terjebak dalam ilusi kekuatan. Dalam pidato internal, salah satu penasehat militer Iran mengatakan, "Kami pikir mereka akan datang, tapi yang datang hanya pesan WhatsApp dan ucapan prihatin." Sementara itu, para analis militer dari India hingga Turki mulai bersuara. Mereka menyebut hubungan Iran dan Rusia lebih mirip simbiosis transaksional daripada aliansi militer. Rusia butuh minyak murah dari Iran, Iran butuh veto Rusia di PBB. Semuanya adalah bisnis, dan dalam bisnis, tidak ada ruang untuk emosi. Mantan Duta Besar Iran untuk Rusia bahkan menyebut secara belak-belakan di sebuah wawancara TV lokal, "Rusia tidak akan berperang untuk kita, mereka tidak akan rugi demi kita, mereka hanya akan bantu selama mereka untung." Pernyataan ini mengguncang kepercayaan rakyat. Sebagian elit di Iran mulai sadar, sekutu yang baik bukan yang bicara paling manis, tapi yang siap berdiri di garis depan saat peluru mulai berseliweran. Kini, Iran harus menerima kenyataan. Perjanjian itu tidak pernah dirancang untuk perang. Tapi tunggu dulu, mengapa Rusia sampai setega itu? Apakah mereka takut Amerika? Atau ada alasan yang lebih dalam yang membuat Rusia sengaja diam? Ketika dunia mendesak Rusia untuk bersikap, akhirnya suara itu datang dari Kremlin. Dalam sebuah wawancara terbatas dengan televisi pemerintah Rusia, Presiden Vladimir Putin berbicara tenang tapi tegas. "Kami prihatin terhadap konflik antara Iran dan koalisi Barat. Namun kami menahan diri untuk tidak terlibat karena adanya sensitivitas regional dan demografis." Sensitivitas regional? Apa maksudnya? Ternyata, yang dimaksud Putin bukan sekedar politik. Ia bicara soal realitas demografi Rusia sendiri. Lebih dari 2 juta warga Rusia saat ini tinggal di Israel. Sebagian besar adalah imigran Yahudi dari era Uni Soviet. Mereka masih punya keluarga, bisnis, bahkan paspor ganda. Di sisi lain, sekitar 15% penduduk Rusia adalah Muslim. Banyak diantaranya bersimpati pada Iran. Mereka tinggal di wilayah seperti Dagestan, Chechnya, dan Tatarstan. Jika Rusia terang-terangan berpihak ke Iran, Putin khawatir ini akan memicu konflik horizontal di dalam negeri, antara komunitas Muslim dan Yahudi, antara rakyat dan pemerintah. Seorang analis dari lembaga think tank Valdai Discussion Club menyebut, bagi Rusia, konflik Timur Tengah bukan sekedar urusan luar negeri, ia bisa jadi bom waktu dalam negeri. Itu belum termasuk satu hal lagi yang membuat Kremlin semakin diam, yaitu Israel. Hubungan Rusia dan Israel jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Meski di Suriah mereka kadang berseberangan, tapi kedua negara punya koordinasi militer yang cukup erat. Rusia tahu, jika mereka membantu Iran menyerang Israel,
maka dampaknya bukan cuma geopolitik. Mereka bisa kehilangan akses ke teknologi medis Israel, kerjasama ekonomi, bahkan membuka front baru yang terlalu mahal untuk dibiayai. Belum lagi, Rusia sedang berada dalam posisi sulit. Mereka masih berperang di Ukraina. Anggaran militer terkuras, pasukan dikerahkan ke timur, logistik sudah maksimal. Membuka konflik baru di Iran bisa menjadi bunuh diri strategis. Putin pun menambahkan dalam wawancaranya, "Kami tidak ingin melihat dunia terbakar karena kesalahpahaman antara blok kekuatan." Tapi sebagian pengamat tidak yakin. Mereka menyebut Putin bukan sedang menjaga perdamaian, tapi menjaga keuntungan. Dengan diam, Rusia bisa main dua kaki. Tetap beli minyak diskon dari Iran, tetap jaga hubungan dengan Israel dan AS, tetap tampil sebagai penengah, bukan penyerang. Seorang kolumnis The Guardian menulis, "Ini bukan netralitas, ini oportunisme." Iran sendiri mulai sadar. Beberapa petinggi Korps Garda Revolusi bahkan menyindir dalam pertemuan internal. "Sekutu yang baik tidak akan menyuruhmu bertahan, lalu menonton dari jauh saat kau dibakar." Tapi, di dunia politik internasional, idealisme sering kali kalah oleh kalkulasi. Bagi Rusia, dukungan penuh kepada Iran bisa berarti bunuh diri. Tapi di saat yang sama, diamnya mereka membuat Iran terisolasi. Lalu pertanyaannya sekarang, jika Rusia menolak terlibat karena terlalu banyak yang dipertaruhkan, apakah itu berarti Iran benar-benar sendirian? Ataukah Rusia sebenarnya sedang menyiapkan strategi tersembunyi? Bayangkan sebuah negara yang sedang dikepung dari segala arah. Itulah Rusia sejak 2022. Dengan perang Ukraina yang belum selesai, sanksi ekonomi dari Barat, dan tekanan domestik yang terus menguat, Rusia berada dalam posisi genting. Di garis depan, puluhan ribu tentara Rusia tersebar di wilayah Donbas dan Zaporizhzhia. Tank-tank dikerahkan, rudal diluncurkan setiap hari. Tapi di balik layar, logistik mulai goyah. Anggaran pertahanan melonjak drastis, namun kas negara mulai menipis. Rubel terus tertekan. Banyak bank besar Rusia kehilangan akses ke sistem global. Dalam situasi seperti ini, apakah masuk akal jika Rusia membuka front baru di Iran? Jawabannya, tidak. Dan Kremlin tahu itu. Sebuah laporan bocoran dari Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan bahwa mereka menolak permintaan Iran untuk mengirim sistem pertahanan udara karena prioritas militer saat ini difokuskan ke front Eropa Timur. Iran paham ini, tapi tetap merasa kecewa, seolah-olah mereka hanya pion dalam papan catur global. Yang lebih menyakitkan, Rusia tetap menjalin kerjasama ekonomi dengan Israel. Dalam sebuah konferensi energi di Budapest, delegasi Rusia dan Israel bahkan terlihat berdampingan membahas ekspor gas ke Eropa Selatan. Di saat Iran dibom, Rusia bicara bisnis. Seorang pengamat dari Universitas Teheran menyebut ini sebagai penghinaan diplomatik. Iran merasa ditinggalkan, padahal telah banyak membantu Rusia secara militer dan teknologi. Namun kenyataan pahit harus diterima. Rusia sedang berperang, dan mereka tidak sanggup membela siapapun selain diri sendiri. Apalagi jika mereka ikut campur dan menyerang Israel atau fasilitas AS, bukan hanya konfrontasi militer yang akan meledak, tapi sanksi ekonomi baru akan menenggelamkan Rusia lebih dalam. Bahkan Cina pun tidak menyarankan Rusia untuk terlibat. Dalam pertemuan BRICS terbaru, Cina menyatakan, "Kami mendukung stabilitas regional. Semua pihak harus menahan diri." Pernyataan ini bukan hanya ditujukan ke Iran, tapi juga ke Rusia. Dunia Timur sedang menjaga citra mereka. Jika satu negara tampak terlalu agresif, maka seluruh blok bisa kehilangan muka. Rusia tidak ingin jadi kambing hitam baru setelah invasi Ukraina. Mereka cukup puas menjadi penonton aktif di konflik Iran. Sementara itu, Iran mulai melakukan evaluasi. Surat kabar reformis di Teheran mulai menulis editorial pedas. "Selama ini kita berkorban untuk Rusia. Kini kita tahu, pengorbanan kita tidak dihargai." Sebagian elit militer bahkan mempertimbangkan untuk memperkuat poros dengan Cina dan Turki, dua negara yang dianggap lebih realistis dan tidak hanya bermain kata-kata. Namun sebelum Iran mengambil langkah strategis berikutnya, mereka harus menerima satu kenyataan getir. Rusia sedang berperang, dan dalam perang, bahkan sahabat pun bisa berubah jadi penonton. Tapi apakah ini berarti Iran benar-benar sendirian? Apakah satu persatu sekutunya akan meninggalkannya?
Iran kini berdiri di tengah medan perang, tanpa ada sekutu besar yang benar-benar hadir. Rusia diam, Cina hanya mengimbau damai, Turki menjaga jarak, dan negara-negara Arab, mereka sibuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Yang tersisa hanya kata-kata dan kutukan dari mimbar sidang PBB. Teheran pun mulai menunjukkan sinyal frustrasi. Menteri Pertahanan Iran menyatakan, "Jika dunia membiarkan kami diserang, maka dunia harus bersiap menanggung akibatnya." Isyarat ini tak main-main. Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz, jalur vital bagi 20% suplai minyak dunia. Jika ini terjadi, harga minyak dunia bisa melonjak 2 kali lipat dalam hitungan hari. Negara-negara pengimpor seperti India, Jepang, dan negara-negara Eropa akan terpukul. Tetapi penutupan Selat Hormuz juga bisa menjadi alasan bagi Amerika untuk melakukan serangan yang lebih masif. Maka Iran berada di posisi dilematis. Jika diam, diserang. Jika melawan, dikeroyok. Dunia pun bertanya, apakah ini awal dari perang regional yang lebih luas? Israel bersiap siaga. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan penuh. Amerika menambah kapal induknya di Teluk Persia. Inggris mengirim pasukan elit ke pangkalan militer di Bahrain. Tapi, dari semua negara yang bersuara, ada satu pihak yang benar-benar tidak bersuara, yaitu Rusia. Mereka memilih diam, bermain aman, dan menunggu. Banyak pihak menilai sikap Rusia ini bisa merusak kredibilitas mereka sebagai kekuatan global. Jika mereka tak bisa melindungi sekutunya sendiri, siapa yang akan percaya pada janji Rusia di masa depan? Beberapa negara seperti Suriah dan Venezuela mulai mempertimbangkan ulang aliansinya dengan Moskow. Mereka khawatir ketika tiba saatnya krisis, Rusia mungkin hanya akan menonton lagi. Sementara itu, di dalam negeri Iran, tekanan makin kuat. Ekonomi memburuk, demonstrasi pecah di beberapa kota, bahkan kelompok oposisi di pengasingan mulai aktif menyebarkan propaganda digital bahwa rezim sudah ditinggalkan bahkan oleh sahabatnya. Namun yang membuat situasi ini benar-benar berbahaya adalah kebingungan global. Tidak ada satupun negara besar yang memimpin penyelesaian konflik ini. Amerika mendorong isolasi, Cina menghindar, Rusia membisu, Uni Eropa terpecah. Jika terus dibiarkan, Iran bisa menjadi api kecil yang berubah jadi ledakan global. Di akhir semuanya, dunia bisa saja melihat sebuah kesimpulan pahit. Di era modern ini, tidak ada sekutu abadi, yang ada hanya kepentingan. Iran telah belajar pelajaran yang sangat mahal. Kepercayaan pada kekuatan besar tak menjamin perlindungan, dan ketika peluru mulai berterbangan, satu-satunya tameng adalah kekuatan sendiri. Akhirnya, kita harus bertanya, apakah ini pertanda bahwa sistem dunia sedang berubah? Apakah era dominasi aliansi besar sudah berakhir digantikan oleh dunia multipolar yang penuh ketidakpastian? Jawaban itu mungkin hanya akan terlihat ketika ledakan berikutnya mengguncang bumi Persia.